Silakan, tidak ada. Tidak ada. Dari 20 yang sudah hadir. Kalau tidak ada saya tutup Zoom-nya. Kita ketemu minggu depan, langsung presentasi. Jangan, Pak. Ya silakan. Kita jangan buang waktu. Anda mahasiswanya ini banyak ya. Saya aja dulu kali ya, Pak. Silakan. Oke. Untuk besok masuk itu tolong sebelum nama Anda tuliskan nomor persensinya ya. Urutan sesuai persensinya supaya saya gampang deteknya. Silakan Ami. Ya, Pak. Judulnya saya mau yang analisis pengaruh merger dan akuisisi terhadap kinerja keuangan perusahaan akuisitor. Studi kasusnya perusahaan yang terdaftar diisi. Gimana, Pak? Oke. Enggak, itu temanya udah keuangan ya. Cuma sekarang gini, yang melakukan penelitian itu kan sudah banyak. Sekarang pertanyaannya apa? Novelty-nya, apa kebaharuan yang Anda tawarkan dalam penelitian Anda? Sebelumnya saya udah coba cari, Pak. Itu ketemu 54.000 result, cuman kebanyakan penelitiannya itu di perusahaan yang terdaftar di BEI. Gitu. Jadi yang diisi itu memang sedikit sekali gitu, bahkan nggak ketemu contoh ya Pak. Ada satu yang dari UIN juga, cuman dia penelitinya itu sebelum pengumuman merger dan akuisisi gitu. Oke, berarti perbandingan. Nah, kalau Anda mau apa? Mau bukan perbandingan. Artinya Perbandingan Pak, termasuk perbandingan. Anda, Kan ya sebelum dan sesudahnya gitu. ya berarti hampir sama ya. Ya. Oke, ya. Anda ya artinya kalau belum banyak itu silahkanlah Anda menggunakannya apakah hasilnya selama ini beda-beda sehingga Anda masuk lah itu silahkan nanti di telah pustakanya Anda memastikan itu. Baik Pak. Jadi bisa dipakai ya Pak? Bisa. Oh iya Pak. Ya. Jadi kan saya kesusahan mencari data tentang daftar perusahaan yang pernah melakukan merger dan akuisisi yang terdaftar di ISI. Nah, alternatifnya itu saya cari dulu secara umum gitu perusahaan yang telah melakukan merger dan akuisisi, lalu saya compare dengan daftar perusahaan yang diisi itu kan sekitar 400-an perusahaan. Nah, saya jadi carinya ini udah merger dan akuisisi, saya lihat terdaftar atau diisi, baru saya masukin ke data saya. Kalau begitu nggak apa-apa juga, Pan? Ya nggak masalah. Anda mau dengan berbagai cara, yang penting Anda kan menemukan dokumennya perusahaan yang melakukan akuisisi. Anda bisa minta ke bawah itu kan bisa toh? Gimana, Pak? Minta data ke OSO. Ah, sekarang apa itu namanya? Ke mana ya kira-kira? Itu loh di bawahnya Feby itu. Dulu OSO. Oh, Oso Sekuritas. Oh iya, iya. Nah, silakan. Jadi Anda list dulu daftar perusahaan yang melakukan akuisisi. Setelah itu baru Anda cocokkan kan ini ISSI apa bukan kan gitu ya. Iya. Yang penting kalau akuisisi itu kalau syariah atau bukan yang pertama gampang dilihat itu satu keuangan. Anda kan akan mengabaikan perusahaan keuangan kan biasanya ya purposive samplingnya. Iya, iya. Keuangan konven sama syariah itu silahkan Anda buang dulu. Keuangan itu bisa bank, bisa asuransi, bisa finance. Setelah itu perusahaan berbasis tembakau ya nggak banyak sih ya, GGRM sama HMSP aja. Setelah itu perusahaan berbasis alkohol, tapi ya kayaknya enggak ya, DLTA sama MLBI multi bintang. Jadi begitu. Untuk
awalnya. Untuk tahunnya kira-kira 3 atau 5 tahun ya Pak enaknya untuk Kalau saya mendapatkan hasil yang akurat. satu siklus perusahaan itu biasanya 5 tahun. Oh 5 tahun ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Iya. Silakan yang lain. Saya Pak. Milenia, Anda nomor berapa Mbak? Absennya atau NIM-nya 2 digit terakhir. Oh ya sebentar Pak, belum saya edit itu Pak. Bukan kan, nanti aja ngeditnya, untuk pertemuan berikutnya silahkan diedit. Yang sekarang Anda nomor berapa? NIM-nya? Oh NIM-nya 72 Pak. 72. Oke, milenia. Anda milenia? Iya Pak. Temennya Dilan ya? Oh ya ya Pak. Oh, milia. Oke, silakan apa Pak? Pak, jadi judul saya itu analisis pengaruh faktor fundamental dan makroekonomi terhadap probabilitas default perusahaan. Nah, studi kasusnya itu yang perusahaan yang terdaftar di ISI juga, Pak. Oke, ceritanya gimana? Probability default-nya diukur pakai apa? Time series, Pak. Apa? Probabilitasnya itu diukur sama yang variabelnya itu pakai CR, current ratio, kemudian DER, ROA, sama yang makroekonominya itu inflasi, suku bunga, sama kurs. Oke, dependennya pakai apa? Independennya pakai yang itu tadi Pak, faktor fundamentalnya itu pakai current ratio, terus DER, ROA, terus faktor makroekonominya itu pakai inflasi, suku bunga, sama kurs. Dependennya. Oh, dependennya ini Pak. Probabilitas default perusahaan itu. Maksudnya gimana ya Pak? Saya belum paham diukurnya maksudnya. Oh, lah Anda tadi menyebutkan independennya pakai ini, pakai ini, pakai ini. Lah dependen apa? Tadi kan pakai ROA, pakai apa independennya? Lah dependennya. Dependennya ya itu Pak, apa kan probabilitas. Jadi saya mengambil perusahaan, beberapa perusahaan gitu Pak. Diukurnya pakai apa? Anda udah bisa ngukur independen tadi. Lah dependennya apa? Data apa yang mau Anda ambil? Kan judulnya probability default. Itu diukur pakai apa? Kinerja perusahaan. Anda faktor fundamental tadi udah mengukur. Terus ekonomi Anda udah ngukur pakai ini. Nanti kan data itu yang diambil. Lah yang probability-nya pakai apa? Oh, pakai Pak, pakai model Merton itu. Iya, apa? Mau pakai model apapun, dari data perusahaan yang mau Anda ambil itu data apa? Data itu Pak, laporan keuangannya. Astaga. Gimana Mas Evi? Loh, saya nanya, independennya apa? Independennya itu yang pakai CR, DER, ROA itu. CR, DER, ROE atau ROA, itu kan Anda berarti namanya sudah mengukur. Iya. Itu artinya data itu nanti yang dimasukkan. Lah sekarang probability-nya pakai apa? Data apa yang mau Anda pakai? Anda baca penelitiannya gimana? Penelitiannya orang itu tadi. Diukur kan pasti dia ukur pakai apa? Oh, diukur pakai total aset, ekuitas, sama utang perusahaan, Pak. Pakai apa? Total aset? Kok pakai utang? Sama utang perusahaan sama ekuitasnya. Loh, tadi Anda pakai DER, kok di sini pakai utang lagi? Masuk dependen sama independen sama? Oke, Anda pikirkan dulu ya, nanti. Oh iya. Oke, yang lain monggo.
Ini yang saya anggap masuk itu yang mendiskusikan judulnya ini. Halo Pak. Nomor berapa Mas? Nomor 5 Pak. Kifayatul. Iya Pak. Judul saya itu adalah ini Pak, analisis resiko dan kinerja tingkat pengembalian reksadana syariah. Anda mau menggunakan apa? Mau menggunakan regresi atau menggunakan apa? Regresi ya Pak. Regresi. Nanti datanya yang saya ukur mulai dari return realisasi, ekspektasi, sampai mengukur resikonya nanti Pak, pakai relatif. Iya. Nah, sederhananya gini lah, kalau Anda pakai dengan regresi, independennya apa saja? Dependennya apa? Itu loh ukurnya. Halo? Ya. Independennya apa? Dependennya apa? Enggak, Anda mau mengujinya pakai apa tuh? Pakai regres, pakai uji beda, uji pengaruh, atau uji apa? Bentar Pak, itu masih agak bingung sih Pak, mau ngambilnya itu yang gimana untuk ngujinya nanti. Anda ya berarti belum tahu. Anda kan baru punya. Iya Pak. Jadi kan Anda harus menyiapkan semuanya aja, semuanya harus menyiapkan variabel apa yang mau dipakai untuk mengukur itu. Oke, nanti sampaikan. Silahkan Anda cari dulu. Oh iya Pak. Milenia sama Ahyar. Oke, yang lain? Oh, 2, 3. Oke, ha? Oke. Ya, itu nanti kesimpulan Mas ya. Kita belum ke sana lah ya. Jadi tahapan Anda ini kan tahapan meneliti dulu. Artinya kalau ke sana itu lebih baik atau enggak itu pengujian yang lain maksud saya. Jadi gini Mas. Yang pertama Anda sudah menyadari bahwa itu temanya sudah banyak. Di samping Anda makanya kan kebaruan itu kalau tahun sebenarnya enggak begitu ya Mas. Tapi begini. Anda cerita dengan yang Anda sampaikan bahwa tapi pakai data ya Mas. Artinya umpamanya bahwa aset perbankan syariah sudah mulai meningkat. Itu nanti Anda datanya dari OJK. Tingkat literasi terhadap lembaga keuangan syariah juga meningkat, umpamanya kan gitu ya. Maka dengan kondisi tadi, aksesibilitas dari masyarakat terhadap bank syariah itu apakah meningkatkan perbankan syariah. Nah, terus meningkatkannya Anda ingin melihatnya dengan perbandingan. Nah, sekarang begini, orang yang sudah membandingkan itu variabelnya apa saja, Anda nambahkan satu lah, mungkin yang belum diuji oleh peneliti sebelumnya. Jadi Anda tambahkan itu. Oke. Fathur Ramadan. Ramadan. Oh. Bulan depan Anda udah dicari orang sedunia.
Fatur Rahman Sawal nggak ada ya. Oh ya nggak apa-apa. Oke, yang lain silahkan, monggo. Ayo, kita tuh berkejaran dengan waktu, karena Anda 44 orang. Saya, Pak. Berapa Mas nomornya, Lutfi? Lutfi Reza Pahlevi, Pak. Iya. NIM-nya 20. 20, oke, silakan Mas. Judul yang akan saya angkat itu analisis pengaruh harga minyak terhadap profitabilitas dan return saham perusahaan transportasi yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia, Pak. Ya. Ini kok perusahaan transportasi kalau harga minyaknya naik berarti harusnya turun ya? Iya, Pak. Jadi apa kalau di ini secara secara menggunakan akal kan harusnya berpengaruh gitu, Pak. Perusahaan transportasi dengan harga minyak. Tapi ada penelitian sebelumnya yang mengatakan kalau misalnya perusahaannya tidak terlibat langsung dengan sektor migas itu nggak berpengaruh, Pak. Berarti Anda kan mau meneliti yang sektor migas dan transportasi atau apa? Karena yang berhubungan langsung secara teori kan itu. Iya, Pak, saya mau teliti yang sektor transportasinya, Pak. Ya sebenarnya kalau yang namanya minyak itu kan sebenarnya berpengaruh. Nggih. Ya perusahaan Lombok pun kalau ada ya berpengaruh. Emang ngangkutnya digital kan enggak? Kan ngangkutnya ya tetap aja pakai transport. Cuma maksudnya gini Mas, Anda yang mempengaruhi Anda itu kan berarti perusahaannya kan tentunya nanti ISS juga ya, bukan syariah ya, artinya bukan BEI, tapi yang syariah. Dan tolong untuk semua judul itu kata-kata analisis itu nggak usah dipakai. Tapi langsung aja pengaruh harga minyak terhadap gitu. Yang tadi juga sama, yang Fatur Rahman tadi ya, itu juga sama. Nggak usah pakai analisis karena tulis Anda itu isinya pasti analisis. Iya, Pak. Jadi gini Mas, silahkan Anda latar belakangnya membuat ilustrasi bahwa yang namanya itu dapat menimbulkan multiplier effect, menimbulkan efek domino. Artinya ketika kenaikan penurunan harga minyak itu maka akan mempengaruhi beberapa sektor ekonomi. Tapi kan memang begini, tidak seluruhnya itu kan nanti Anda ini menggunakannya pakai apa, Mas? Apanya, Pak? Penelitiannya kah? Metodenya. Metodenya berarti pakai regresi, Pak. Regresi sama Ya, regresinya alatnya ya. Nggih. Tapi Anda akan menilainya gimana? Kenaikan harga minyak, terus Ini Pak, sama kinerja berarti Pak, profitabilitasnya perusahaan sama ratingnya. cuma ceritanya gimana? Kenaikan harga minyak, jadi setiap kenaikan harga minyak nanti diukur kepada kinerja perusahaan. Cara meregresnya itu apa terhadap apa? Bagaimana Pak? Putus-putus Pak suaranya. Suara Anda apa suara saya? Nah, mengukurnya Mas, mengukur regresnya itu independennya apa, dependennya apa? Independennya harga minyak itu nanti diwakili ini Pak, pakai harga minyak dari WTI. Harga minyak, terus yang dependennya kan kinerja perusahaan kan gitu ya? Iya. Pertanyaannya gini Mas, harga minyak itu diukurnya umpamanya setahun 2 kali atau 5 kali naik turun umpamanya. Nggih. Nah, itu gimana? Meregresnya gimana? Apakah pakai harga rata-rata atau gimana? Kan sebelum ini kan saya udah pernah neliti Pak di mata kuliah manajemen keuangan internasional. Nah itu saya pakai harga penutupan akhir tahun Pak. Tapi kalau misalnya untuk penelitian ini mungkin diambil harga rata-rata per tahunnya Pak. Nah, Anda kalau harga rata-rata harga closing itu berarti Anda bicara saham. Jadi harga minyak apa harga saham? Harga minyaknya Pak. Nah, harga minyak ada closingnya.
Kenapa Pak? Harga minyak ada closingnya. Di akhir tahunnya Pak, di harga minyak akhir tahun. Oh, harga minyak akhir tahun. Berarti itu sudah harga rata-rata kalau begitu. Kalau yang dari datanya itu kan ada data apa? Ada yang akhir tahun, ada yang nanti tiap bulannya itu dikasih ini ya loh Pak, dikasih harganya yang data yang kemarin saya lihat. Nanti Yang penting ini lah, yang penting Anda kan tahu data apa yang harus dibeli. iya Kalau Pak. 1 tahun harga minyak itu fluktuatif, berarti kan harus Anda rata-rata tuh. Iya. Oke, Terima kasih Pak. silahkan yang lain. Kalau dari Siapa? anunya Saya Pak Inayah, Pak. Siapa? Inayah Nadira. Nomor berapa, Mbak? Absen NIM 64. 64. Oke. Saya ngomong sama gambar semua ini ya. Oke, Naya, silakan. Maaf ya Pak, saya sedang PKL. Oh, Saya mau mengambil judul analisis pengaruh metode Camel terhadap memprediksi pertumbuhan laba pada perusahaan perbankan syariah yang ada di Indonesia, Pak. oke. Independennya apa, Mbak? Independennya itu pertumbuhan laba, Pak. Pertumbuhan laba terus dependennya? Dependennya itu kinerja perbankan yang diukur menggunakan capital ratio, net performing loan, net interest margin, beban operasional, pendapatan operasional, loan deposit ratio, dan giro wajib minimumnya, Pak. Loh, itu dependennya banyak sekali. Iya. Berarti Mungkin nanti independennya 1 gitu. itu dependennya, Pak. Independennya kan mengukur pertumbuhan labanya. Kebalik nggak? Tapi saya baca di penelitiannya seperti itu, Pak. Oh, saya nggak tahu. Udah jadi apa udah dapat beasiswa saya nggak tahu. Cuma bener yang independen sama dependen nggak kebalik. Sebentar, Pak, saya cek. Nggak, Anda itu ingin menelitinya apa, Mbak? Apa terhadap apa? Meneliti ini, Pak, yang metode Camel itu terhadap Pengaruh apa? Pengaruh metode Camel terhadap pertumbuhan laba perusahaan perbankan syariah, Pak. Kan yang saya cari itu rata-rata perusahaannya itu kan perbankan biasa. Ya. Dan masih sedikit yang tentang perbankan syariah. Loh, sudah ketahuan pengaruh Camel terhadap pertumbuhan laba. Berarti pertumbuhan laba kan jadi dependen. Pengaruh A terhadap B. Oh iya Pak, terbalik Pak. Masa Anda mau skripsi masih bingung dependen sama independen? Dependen itu kan Y ya? Iya. Nah, itu harus dicatat itu. Oke. Dependennya tadi pertumbuhan laba. Independennya apa aja? Tadi ada capital ratio, net performing loan, net interest margin, beban operasional, pendapatan operasional, loan deposit ratio, sama giro wajib minimumnya, Pak. Oke, kalau itu penelitiannya terhadap kinerja itu kan banyak sudah ya, Bang ya. Tapi Kak, saya tertarik karena Anda tadi ngomongkan Camel. Iya, betul ya? Iya. Nah, Camelnya gimana? Menerapkan Camelnya gimana? Itu yang menjadi beda. Kalau nggak pakai itu, sudah banyak yang meneliti itu. Oke. Kok Camel ya? Camel itu udah lama ya, Mbak ya? Iya, Pak. Camel udah nggak dipakai sekarang. Pakainya sekarang pakai MBBR. Ngukur kesehatan bank itu bukan Camel ya? Coba nanti dipikirkan lagi ya. Karena Camel itu udah lama. Dulu Camel tambah S jadi Camel, capital, Camels, capital asset, management, earning,
liquidity sama sensitivity to market risk. Tapi itu dulu nggak. Coba Anda buka OJK atau BI, saya lupa ya. Itu sudah menggunakan RBPR. Berarti nanti itunya diganti ya Pak, metodenya itu? Ya, pendekatannya yang ganti ya. Pendekatannya. Ya, tapi Anda jangan asal ganti. Anda harus memahami itunya ya. Oke. Oke. Karena makasih, Pak. ada pendekatan itu sudah banyak penelitiannya yang meneliti tentang itu. Oke, yang lain? Saya Pak Anis Fadlu Rizky. Oke, nomor berapa? 89 Pak. Oke, silakan. Judul saya pengaruh pengumuman penerbitan suku dan karakteristik perusahaan terhadap reaksi pasar modal, Pak. Reaksi pasar maksudnya ya, pada modalnya. Iya, reaksi pasar, Pak. Oke, gimana? Ceritanya gimana? Pengaruh pengumuman. Nah, pengumuman penerbitan suku dan karakteristik perusahaan terhadap reaksi pasar. Nah, nanti studi kasusnya itu di perusahaan BEI, Pak. Oh, BEI? Yang terdaftar di BEI, yang menerbitkan suku. Oh, oke, perusahaan BEI yang menerbitkan suku. Oke, karakteristik itu apa, Mbak? Karakteristik perusahaan itu kalau dari penelitian sebelumnya yang pernah saya baca itu biasanya yang digunakan itu sales, leverage, sama ROA, Pak. Tapi di setiap penelitian itu juga beda-beda gitu, Pak. Jadi nanti bisa ditambahin. Oke. Terus yang sukuk diukurnya pakai? Kalau pengumuman penerbitan suku itu di penelitian itu biasanya pakai event study, Pak. Jadi lebih ke kualitatif, Pak. Nanti untuk yang karakteristik itu bisa diregresi. Anda ini pakai penelitiannya mau pakai event apa pakai regres? Kalau yang pengumuman itu pakai event study, Pak. Kalau karakteristik pakai regres. Anda mau melakukan 2 penelitian untuk apa? Itu kan berarti penelitian. Event study sama regres gitu kan? Iya, ya, Pak. Soalnya di penelitian yang saya baca itu kalau pengumuman itu pakainya event study biasanya. Ya, iya, karena kalau pakai 2 itu nanti nggak umum, makanya nggak ada yang pakai. Karena pertanyaannya, lalu untuk apa melakukan 2 penelitian dalam satu tema? Nah, pertanyaannya itu. Kalau Anda mau event, ya event. Tetapi kan nanti persoalannya tadi ya sudah banyak. Nah, kalau Anda ingin memasukkan karakteristik, kalau metodenya menjadi 2, lah pertanyaannya, event setelah itu Anda melakukan regres, terus fungsinya untuk apa? Berarti nanti itu ya Pak, pengumumannya juga diregres Pak, kalau pakai satu penelitian saja. Enggak, saya nggak ngomong begitu. Saya kan menanyakan Anda pakai 2. Lah kalau pakai 2, sesuai dengan tujuan penelitian itu, lalu untuk apa? Setelah Anda tahu, umpamanya eventnya ya, event study-nya mengatakan bahwa pasar bereaksi positif. Oke, kan gitu ya. Setelah itu, ternyata yang regresnya tidak berpengaruh. Terus kesimpulannya apa? Oh, iya Pak. Kan bingung. Makanya ya satu aja, kalau mau dilihat regres. Kalau mau dilihat dari event study, eventnya ya eventnya studi seperti apa, itu kan ya begitu. Boleh diregres, tapi yang penting Anda tahu manfaatnya itu. Artinya kecuali kalau dikaitkan umpamanya dari event study itu apakah berpengaruh nanti terhadap nilai perusahaan. Nah, itu Anda bisa menambahkan regresnya tadi, tapi isunya menjadi nilai perusahaan. Pengukurannya. Artinya apakah event study tadi linier dengan nilai perusahaan. Artinya begini, kalau reaksinya positif maka nilai perusahaannya kan naik, kan gitu ya. Atau sebaliknya. Jadi begitu.
Oke, silahkan dipikirkan. Tapi kalau menggunakan duanya berarti Anda menggunakan dependennya yang linear dengan event study tadi. Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Monggo yang lain siapa? Sinta, Pak. Nah, nomor 18, Pak. Sinta 18. NIM-nya 018. Oke. Jadi saya itu mau mengambil judul pengaruh financial performance terhadap perubahan stock price pada perusahaan sektor perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, saya mengambil studi kasus pada Bank BRI Syariah dan Bank Panin Dubai Syariah, Pak, pada periode 2016 sampai 2018. Pertanyaan di sini, Mbak. Kalau penelitiannya 2 bank, 2 sampel itu apa memungkinkan? Soalnya itu Pak, saya melihat di penelitian sebelumnya juga Pak, ada yang mirip-mirip seperti itu. Jadi saya terpikir untuk mengambil sampel yang mirip juga. Ya, tapi kalau 2 bank itu nanti jangan-jangan nggak boleh. Berarti harus lebih dari 2 bank gitu ya Pak? Iya, cuma persoalannya yang sudah go public baru 2 bank. Oh, begitu ya. Karena Anda menggunakannya sampelnya bank. Ya. Nah, memang penelitiannya menjadi agak sulit karena hanya 2 bank itu. Kalau agak banyak oke lah ya, tapi kalau 2 bank itu untuk apa? Penelitiannya kan Anda nggak bisa ngambil kesimpulan banyak. Oke, silakan pikirkan lagi, ya. Baik Pak. Ya. Ayo, silakan. Yang lain? Saya Pak. Ai. Ayo dulu. Ya, NIM 53, Pak. AY 53. Oke, oh ini tadi yang pertama muncul ya? Iya, Pak. Ya. Saya itu mau ambil judulnya itu pembentukan portofolio optimal saham syariah menggunakan metode Markowitz, Pak. Nah, itu studinya itu saham syariah yang perusahaannya itu terdaftar di JII, Pak. Nah, sekarang gini, Ayi, Anda sudah mencari itu sudah berapa penelitian yang mirip dengan Anda? Pembentukan Banyak, Pak. Nah, kan banyak toh. Nah, sekarang apa bedanya penelitian Anda dengan yang banyak itu? Mungkin di pembaruan tahunnya, Pak. Ya, tahun kalau bisa ya jangan hanya sekedar tahun. Coba cari di metodenya, Mbak ya. Kan portofolio optimum banyak metode ya. Orang banyak Iya, Pak. dengan metode apa, lalu Anda metode yang lain. Halo? Ayi? Suaranya Anda harus keluar dari Taman Sari itu. Anda masih di Taman Sari ya. Jadi sinyalnya hilang. Ya, Pak. Maaf putus, Pak. Ya, Pak. Ya. Jadi silakan Anda coba cari dengan, jadi orang itu pembentukan portofolio optimumnya kan biasanya menggunakan berbagai metode. Nah, silakan Anda cari metode yang belum banyak dilakukan orang, gitu ya. Oh ya, saya ada judul satu lagi, Pak. Oh, apa? Kalau yang satunya itu kayak analisis laporan keuangan dengan menggunakan metode vertikal dan horizontal untuk menilai kinerja keuangan perusahaan sektor itu, Pak, barang konsumsi. Itu gimana ya, Pak? Saya cuma dengernya yang terakhir itu gimana ya, Pak? Gimana, Mbak? Tadi Anda ingin meneliti?
ingin meneliti kinerja keuangan perusahaan sektor barang konsumsi itu, tapi pakai metodenya yang analisis vertikal dan horizontal, Pak. Oke, ya monggo. Kalau yang ini ya ada tapi belum begitu banyak lah. Silahkan Anda menggunakan yang 2 aja. Oh ya, makasih Pak. Ya. Monggo yang lain. Saya, Pak. Pak. Oh ya udah, Tias dulu, Pak. Tias, nomor? Iya, nomor 6, Pak. Oke, Nj, gimana, Tias? Itu Pak judulnya kontribusi sukuk, pembiayaan syariah, dan reksadana syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oke. Tahun. Ya, sebelum berlanjut, Tias. Iya. Dependen Anda apa? Dependennya pertumbuhan ekonomi, Pak. Oke. Pertumbuhan ekonomi nasional. Oke, pertumbuhan ekonomi itu isunya keuangan apa isunya prodi ekonomi syariah? Oh, berarti nggak bisa ya, Pak? Iya, nanti orang ES marah sama ente. Sama Anda marah nanti di judulnya diambilin. Ya, sebenarnya kan tinggal mengubah ya. Tapi Anda tetap harus konsisten ke keuangan. Oh iya. Oke. Berarti ini saya ganti atau gimana, Pak? Ganti ya, Pak? Ganti. Oh iya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Silakan. Tadi siapa? Saya, Pak. Saya mau meneliti tentang pengaruh kecakapan manajerial terhadap kinerja perusahaan dengan book tax difference sebagai variabel pemoderasi. Anda nomor berapa? Saya belum tahu. Nomor kemarin hari apa ya, aku ke perpus 1 jam ya. nyari judul. Anda mau meneliti tentang kecakapan manajerial terhadap kinerja perusahaan dengan book tax difference sebagai variabel pemoderasi. Namanya independennya apa? Dependennya kecakapan manajerial, independennya kinerja perusahaan. Kecakapan manajerial itu isu keuangan gimana ya, Mbak? Gimana, Pak? Kecakapan manajerial, Anda kan dependennya kecakapan manajerial. Iya. Oke, itu isu keuangan apa bukan ya? Itu tentang apa namanya? Agensi teori, Pak. Apa? Agensi teori, Pak. Agensi teori? Iya. Bukan MSDM. Bukan menggunakan MSDM. Cara menganalisisnya pakai data envelopment analysis, Pak. Oh, pakai dia. Iya. Oke, sekarang pengukurannya pakai apa, Mbak? Pengukuran kinerja perusahaannya, Pak. Bukan, kecakapan tadi kan ada. Pakai dia itu, Pak. Data envelopment analysis. Terus independennya? Independennya kinerja perusahaan, Pak. Kinerja perusahaannya diidentifikasi dengan debt equity ratio, net performing loan, cash flow from operation, umur perusahaan, dan deposit to total liability. Oke, berarti pakai EVA ya. Oke, kalau yang iya. Oke, itu terima kasih, Pak. Ya. Monggo. Yang lain? Saya, Pak. Ya, nomor 57. Ya, judul saya pengaruh total quality management pada sistem pengukuran kinerja terhadap efisiensi biaya produksi. Untuk studi kasusnya pada PT Paragon Technology and Innovation. Itu ngukurnya gimana, Mas? Kalau satu perusahaan? Ngukurnya saya pakai uji regresi bergaya, Pak, mungkin. Oke, enggak, maksud saya itu datanya Anda pakai laporan tahunan apa laporan bulanan? Kalau saya yang dapat ini tahunan sih, Pak. Per 5 tahun gitu. Ya setahun gitu, Pak. Nah, kalau setahun berarti jumlahnya ada 5. Nggih.
Nah, secara metodologi, kemarin yang Anda sudah pelajari di metode penelitian, boleh enggak? Kalau pakai regres, jumlah sampelnya 5, boleh enggak? Kurang tahu ya Pak. Loh, kok kurang tahu? Teman-teman yang lain ada yang bisa bantu? Kalau dengan regres, jumlah sampelnya cuma 5, boleh enggak? Bisa enggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Karena minimum berapa? Kalau nggak salah 30. Itu loh, Mas. Karena 30. Kalau data tahunan aja, Anda harus 30 tahun. Nah, paragonnya 30 tahun itu, Anda bisa dapat datanya apa enggak? Itu persoalannya itu, Mas ya. Oh, oke. Berarti mungkin pakai apa, Pak? Berarti pun apa diukurnya gitu? Selain gitu. Bukan masalah pakai apa, tetapi misalnya bisa jadi Anda harus mencari kelompok satu industri. Oh, berarti tidak hanya satu berarti, Pak? Ya, betul. Oh, gitu. Nggih, Pak. Oke. Saya besok nyari lagi, Pak. Ya. Nggih. Makasih nggih, Pak. Oke. Silakan yang lain. Saya, Pak. Nomor 84, Pak. 84. Ramadan. Ramadan juga. Gimana, Pak? Iya, Ramadan juga. Tadi Ramadan, ini Ramadan. Iya, Pak. Oke, silakan. Judulnya, saya mengambil judul pengaruh brand image, desain, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen, Pak. Oke. Kasusnya. Ya, sebelum dilanjutkan, Mas. Itu isunya bukan isu keuangan, Mas. Oh. Itu isunya pemasaran. Iya, Pak. Nah, jadi Anda nggak boleh pakai itu. Oh. Itu pemasaran itu. Berarti ganti, Pak? Iya, kita kan keuangan ya. Oh iya, Pak. Ya, tinggal dirubah menjadi keuangan. Nggak boleh. Terhadap kinerja keuangan boleh. Tapi kalau terhadap keputusan nasabah terhadap apa itu nggak bisa. Karena itu pemasaran. Baik, Pak, nanti saya ganti lagi, Pak. Oke. Silakan yang lain. Makasih, Pak. Saya, Pak. Siapa? Ini Syafiq, Pak. Oh, saya. Nomor berapa? 80, Pak. 80. Hilmi Syafiq Maksum. Iya, Pak. Apa, Mas? Analisis rasio profitabilitas terhadap pengeluaran zakat pada bank syariah. Studi kasus pada bank syariah yang terdaftar di OJK. Oke. Ya, Anda sekali lagi kata analisis itu nggak usah dipakai di judul ya. Oke, Pak. Jadi gini ya, Anda kalau mau melihat itu ya sebenarnya mungkin sudah relatif banyak juga, Mas ya, yang meneliti tentang itu. Cuma kalau Anda ditanya apa bedanya penelitian Anda dengan sebelumnya? Dari penelitian terdahulu tuh nggak semuanya selaras, Pak. Banyak. Ada berapa ya, Pak? Pokoknya tuh ada yang signifikan, ada yang enggak gitu loh, Pak. Nah, jadi ini mau Mas, itu namanya hasilnya. Kita kan nggak pernah menanyakan hasilnya dulu. Tapi penelitiannya kan sudah relatif banyak. Nah, sekarang apakah Anda akan masuk hanya dari bahwa hasil penelitian selama ini memiliki hasil yang beda-beda? Umpamanya apa begitu atau ada hal lain? Pengeluaran zakat itu, kalau tadi Anda hanya satu variabel ya, Mas ya? Yang independennya, Pak. Kemana sih itu, Pak? Rasio paling ROA ROE, Pak. Gambarannya kemarin. ROA ROE terhadap zakat gitu ya? Nggih, Pak. Ya, kalau Anda profitabilitas sebenarnya kan ROA kan sebenarnya banyak ya, ROA, ROE, NPM kan gitu ya. Cuma nanti masalahnya kalau itu ditanyakan kan gini, itu kan semuanya ngukur kinerja. Kenapa Anda pakai? Nah kan gitu.
Anda harus bisa menjawabnya. Enggak, Anda Pak. harus bisa mendefinisikan jumlah. Kalau di perusahaan itu, sepengetahuan Anda yang mempengaruhi zakat hanya itu ya? Yang lainnya nggak ada? Dari penelitian sebelumnya gimana, Pak? Ada rasio lain sih Pak, kemarin lihat apa ya Pak? Tapi yang mesti muncul tuh ROA ROE Pak. Nah iya, Anda kalau bisa kan bisa memunculkan yang lain maksud saya. Oh iya Pak, apakah maksudnya judul ini bisa dilanjutkan dengan menambahkan variabelnya atau ganti judul nggak Pak? Ya enggak, ini silahkan dilanjutkan. Cuma Anda kalau bisa menampilkan novelty-nya, tambahannya apa. Kalau Anda mengatakan biasanya orang hanya roa-roe, Anda tambahkan yang lain. Tapi saya juga sampaikan, Anda juga nanti harus bisa menjawab pertanyaan. Roa-roe itu kan sama-sama ngukur profitabilitas. Kenapa kok Anda pakai bareng lah? Anda juga harus bisa menjawab itu. Ya. Iya Pak. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Silakan. Saya Pak Alia. Nomor? 09. Silakan Pak. Judul saya itu pengaruh risiko pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Periodenya 2015 sampai 2020. Itu kalau Anda buka Google sudah berapa orang yang meneliti, Mbak? Ya banyak sih Pak. Yang lebih banyaknya itu, tapi saya niatnya fokus ke pembiayaan murabahah ya, yang banyak diminati masyarakat sih Pak. Kenapa saya ambilnya cuma pembiayaan murabahah? Karena banyaknya itu kan semua produk. Nah kalau yang ini pembiayaan murabahah aja Pak. Gimana? Cuma persoalannya kan itu jadi persoalan. Kenapa hanya mengambil satu? Tadi dependennya apa, Pak? Gimana, Pak? Dependennya apa? Dependen variabelnya apa? Dependennya profitabilitas Bank Umum Syariah. Kan gini pertanyaannya. Secara teori yang mempengaruhi profitabilitas itu apa saja, Mbak? Secara teori yang mempengaruhi profitabilitas apa saja? Secara teorinya. Profitabilitas bank itu dipengaruhi oleh faktor apa saja? Kan kalau profitabilitas itu bisa diartiin sama keuntungan banknya gitu kan ya Pak ya? Iya, Anda tinggal jawab pertanyaan saya. Secara teori yang mempengaruhi keuntungan bank itu apa saja? Apakah hanya murabahah? Oh, Kan tidak. Iya Pak. Iya. Menjadi lemah kalau Anda ditanya itu, kalau hanya ngukurnya itu. Kalau Anda mau menggunakan isu murabahah, ya monggo. Tetapi Anda juga harus memasukkan variabel lain, entah sebagai kontrol, entah sebagai apa. Karena apa? Bukan hanya murabahah yang mempengaruhi, kan gitu. Oh iya, karena iya. Ya, jadi silahkan nanti dilengkapi. Berarti baiknya semua produk gitu ya Pak? Ya, makanya Anda jangan nanya ke saya semua produk atau enggak, tapi Anda berangkatnya dari basis teori. Nanti secara teori baru turun ke penelitian orang. Selama ini penelitian orang apa? Kan gitu. Baru Anda memilih dengan argumen. Karena begini, kalau penelitian Anda hanya satu variabel, nanti hasilnya signifikan, Anda ngomong ternyata murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas. Lah orang akan membantah, lah iya wong Anda memasukkannya cuma satu. Kan gitu. Coba kalau masukkan yang lain, belum tentu. Nah, itu yang repot kita. Makanya silahkan Anda memasukkan variabel lain walaupun itu sebagai kontrol. Oke?
Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Habis. Saya Pak. Wahyu Anggraini NIM 1. Wahyu Anggraini, silakan Pak. Judul yang saya ajukan, pengaruh manajemen kas dan likuiditas terhadap peringkat suku korporasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Gini Pak, Anda mau bicara tentang peringkat sukuk ya? Iya. Saya ingin nanya secara teori peringkat sukuk itu yang mempengaruhi apa? Kalau saya melihat di penelitian-penelitian sebelumnya yang biasa mempengaruhi itu kayak probabilitas, terus leverage, kayak gitu-gitu Pak. Nah, terus Anda penelitiannya bedanya dengan penelitian lain apa? Saya memperhatikan rata-rata kan menggunakan variabel independen yang gitu-gitu aja. Jadi saya mencobakan menggunakan variabel manajemen kas di sana, Pak. Manajemen kas itu diproksikan pakai apa? Diukur pakai apa? Nanti saya menggunakan ini seperti model economic order quantity nanti, Pak. Apa? Economic order quantity. Jadi pakai rumus William Bamol. Bukan. Itu nanti jadinya apa? Ini sebenarnya kemarin masih agak bingung sih Pak, soalnya biasanya kan kalau manajemen kas itu lebih ke kayak penjualan dan lain-lain kayak gitu. Nah, iya, itu kan biasanya di perusahaan toh, Mbak. Iya, Nah, kalau penerbit sukuk ini sukuk apa ya? Sukuk korporasi berarti ya? iya, suku perusahaan, suku korporasi. Sukuk perusahaan ya. Makanya silahkan kalau Anda menemukan variabel itu sebagai pembeda, tapi Anda harus pastikan itu manajemen kas itu pakai apa dan apa relevansinya nanti terhadap pemeringkatan. Oh iya Pak. Karena pemeringkatan selama ini umpamanya oleh Pevindo gitu ya sama Kasnik gitu kan dia menggunakannya Iya, apa saja kan gitu ya. iya, rencananya pakai ini sih yang diterbitkan di Fevindo. Nah iya, pemeringkatannya kan itu tuh Anda akan menggunakan itu kan. Iya, Pemeringkatan itu. Nah, nanti kan yang selebihnya kan Anda ingin mencari dari internal perusahaannya kan itu ya. iya Oke, Pak. Anda cari itu. Tinggal cari yang menguatkan manajemen kas itu ya berarti Pak. Mengukurnya, iya. Ya pengukurannya. Datanya untuk mendapatkan data. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Yang lain ada? Saya Pak. Nomor? NIM 71. 71 Arum. Iya Pak. Silakan. Saya ngambil judul analisis pengaruh penggunaan finance teknologi pada perbankan syariah terhadap minat belanja mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Itu berarti dependennya minat belanja, Pak? Iya. Minat belanja itu keuangan apa pemasaran? Oh iya. Pak, kalau misalkan nanti fokusnya kayak ke finance teknologinya itu kayak nanti pembaruannya gitu, nggak boleh, Pak? Oh, boleh. Soalnya dependen Anda itu. Kalau dependen Anda terhadap kinerja perbankan, nah itu malah boleh kan gitu. Pengaruh teknologi terhadap kinerja, terhadap apa ya selain kinerja terhadap apalah monggo. Tapi yang penting itu kaitannya dengan keuangan. Kalau misalkan nanti pengaruhnya terhadap profitabilitas perbankan syariah gitu? Boleh. Boleh kayak gitu ya, Pak? Iya. Iya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Enggak ada? Saya Pak. Saya Pak. Salwa.
NIM 27. Oke, silakan. Saya mengambil judul Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap nilai perusahaan untuk mencapai makosid syariah melalui Islamic Social Reporting sebagai variabel moderating. Studi kasusnya perbankan syariah yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020. Ini persoalannya kan seperti tadi. Banknya itu hanya berapa, Mbak? Tapi ini Ya, perbankan syariah nggak cuman belum ngecek sih Pak, cuman lebih dari 2-3 gitu Pak, mungkin. BEI itu berarti bank yang go public, toh Mbak? Iya Pak. Yang go public baru 2. Berarti diganti aja ya Pak studi kasusnya? Ya di bank umum syariah aja gitu loh, nggak usah pakai yang di BEI. Oh, baik Pak. Ya, cuma penelitian Anda kan juga banyak yang meneliti. Anda menggunakannya dependennya pakai apa? Independennya apa, Mbak? Independennya CSR sama ISR, Pak. Dependennya nilai perusahaan. Apa? Nilai? Ya. Nilai perusahaan pakai apa? Pakai ROE. Kok nilai perusahaan ROE? Di penelitian sebelumnya seperti itu, Pak. Coba nanti dilihat. Nilai perusahaan kok ROE nggak ada. Nilai perusahaan itu bukan ROE. Nanti cari lagi. Ada orang yang pakai PBV, apa yang lain gitu ya. Tapi bukan itu namanya kinerja perusahaan. Oh ya Pak. Cuma Anda tadi kok melalui moderasi kok jadi nggak ada moderasinya? Sebagai variabel moderasinya, oh iya, moderasinya ISR. Independennya CSR, dependennya nilai perusahaan, moderasinya ISR. Oke, Anda memahami ya apa itu moderasi? Kayak variabel pendukungnya begitu Pak. Oke, hipotesisnya gimana nanti bunyinya? Hipotesisnya berarti, sebentar saya bacakan. Hipotesisnya berarti pengaruh ISR terhadap nilai perusahaan, terusan pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan, yang satunya ISR mampu memoderasi pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan. Waktu mata kuliah metode penelitian perceraian akibat game online di wilayah Kabupaten Aceh Besar. 3 suami digugat istrinya gara-gara kecanduan bermain. Oh, iya. CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui moderasi. Iya, nggak usah memoderasi. Bahasan Anda sama anunya, topiknya itu diperkaya lagi. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Silahkan. Guys, today kita punya kerjaan penting banget. Bawa buah. Cek. Buah. Tapi jalan-jalan cek. Bawain buah yang ketinggalan. Nomor 83, Pak. 83. Oke, silakan Mas. Judul saya pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap harga saham BNI Syariah periode 2015-2020, Pak. Ini penelitiannya pakai apa, Mas? Regres apa pakai apa? Regresi linear berganda, Pak. Iya, Pak. Oke, berarti Anda cuma satu bank ya? Meneliti cuma satu bank. Iya. Kenapa, Pak? Menelitinya hanya satu bank. Iya, Pak. Terus gimana model regresnya gimana? Pakai data bulanan perusahaan. Assalamualaikum. Bulanan perusahaan.
Oke, apa Mas? Yang dijadikan independen apa? Faktor fundamental internal sama eksternal perusahaannya, Pak. Ya apa? Apa faktor internal dan eksternalnya itu apa? Faktor internal kayak misal kinerja perusahaan gitu loh, Pak. Iya, apa? Datanya itu data apa maksudnya? Kenapa, Pak? Datanya data apa? Faktor internal dan eksternal itu apa saja? Dikonkretkan. Data internal sama eksternalnya ya, Pak. Ya. Seperti ini. Ini baru nemu judul sih, Pak. Ya, kalau nemu judul ya belum siap namanya. Oke, sambil dicari dulu Mas. Sama kelayakan Anda, satu bank BRI Syariah itu apa motivasinya? Kenapa hanya satu bank? Oke, itu tolong dicari lagi dulu ya faktornya. Ya. Monggo yang lain. Saya Pak. Ya, nomor 36. Altaf. Ya. Oke, silakan Mas. Judulnya analisis rasio keuangan. Nggak usah pakai analisis. Pengaruh rasio keuangan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Studi kasusnya pada perbankan yang terdaftar di ISI, Pak. Ini maaf, Anda informasinya masuk satu kelas sama ya. Bank syariah itu yang sudah masuk ke saham ke Go Public itu berapa toh? Kalau nggak salah kan sebenarnya ada 4 ya. Jadi ada BRIS, ada Panin Bank, ada BTPNS, ada satunya lagi itu bank apa itu ya? Iya, Pak. Jadi sangat sedikit ya. Tapi Anda ingin menelitinya ke situ ya? Berarti Anda isunya ini Mas. Maksud saya isunya nggak usah bicara ISSIK atau BII kalau bank syariah itu. Anda isunya di bus aja atau apalah gitu ya. Oh iya ya, baik Pak. Supaya sampelnya bisa banyak. Kecuali kalau Anda ingin mengatakan saham yang sudah go public. Jadi bukan terdaftar gitu ya, karena masih sedikit. Tapi kalau Anda umpamanya yang sudah go public, Anda meneliti 4 bank, laporannya bulanan, nah itu kan nanti datanya bisa banyak. Maksud saya itu. Oh ya baik Pak. Pakai datanya data pooling gitu ya. Ya walaupun yang meneliti itu juga sudah banyak Mas. Bicara tentang kinerja bank. Kalau Anda ditanya apa sih hal yang baru apa Mas? Apa ya? Selain tahunnya. Nah kan isinya tahun. Tahun aja Anda nambah yang berapa? Paling nambah 1 tahun. Oke Mas, ya sebenarnya gini lah. Sebenarnya ada celah yang lain lah. Silahkan Anda baca beberapa penelitian itu ya. Nanti faktor apa yang belum banyak digunakan tapi mungkin itu signifikan, maka silahkan masukkan di variabel ini. Intinya silahkan Anda menambahkan variabel. Oh siapa? Maaf Pak, nanya untuk variabelnya tuh minimal berapa perusahaan? Oh minimal berapa perusahaan? Minimal berapa variabel maksudnya? Berapa variabel? Kita sebenarnya nggak bicara minimal maksimal ya Mas ya. Secara teori itu berapa yang mempengaruhi, lalu orang meneliti itu berapa, Anda akan meneliti berapa. Lah kewajarannya di situ. Kalau secara teori yang mempengaruhi 15, orang banyak meneliti 10, 8, ada berapa lah. Anda kan nggak mungkin kan terus saya 3, nah, itu yang nggak mungkin. Berarti Anda ya rata-rata 8 atau berapa. Anda umpamanya meneliti 8, terus Anda menambahkan satu variabel yang orang jarang meneliti. Nah itu silakan Anda tambahkan. Nah semacam itu. Terima kasih. Oke, yang lain?
Saya, Pak. Ya. Nomornya NIM-nya 03, Pak. 3. Sarpiatun Hasanah. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Judul saya itu pengaruh financial distress, growth opportunity, leverage, dan liquidity terhadap pengambilan keputusan hedging dengan menggunakan instrumen derivatif. Nah, studi kasus saya itu perusahaan multinasional subsektor semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Oke, dependennya ngukurnya pakai apa, Mbak? Dependennya itu aktivitas hedging, Pak. Dependennya itu aktivitas hedging, terus yang Ya. independen. Ngukurnya pakai apa? Aktivitas hedging itu diproksikan pakai apa? Gimana, Pak? Aktivitas hedging itu diukur pakai apa? Data yang mau Anda ambil itu data apa? Perusahaannya, Pak, data sekunder. Data apa yang mau diambil? Dari perusahaan itu data apa? Maksudnya gimana, Pak? Independennya pakai apa, Mbak? Independennya itu pakai financial distress, terus growth opportunity, leverage, dan liquidity. Kalau yang di growth opportunity itu dia pakai, saya pengambil lembar saham yang beredar sama data ekuitasnya. Terus kalau leverage itu saya pakai DER, Pak. Lah, saya nanya yang dependen tadi ngukurnya pakai apa? Itu kan Anda tahu yang independen sudah tahu ngukurnya. Yang dependen aktivitas hedgingnya itu pakai apa? Hai, jadi fix ya. Yang cari, Mbak, Anda. Jadi temanya sudah oke lah, bagus. Tapi cuma cara ngukurnya Anda yang belum Perusahaannya saya nggak tahu, tapi yang penting itu perusahaan itu bukan di BI ya, tapi kita di SSI. Kalau Anda mengambil sektor itu kenapa alasannya? Tapi kalau semua perusahaan silahkan, tapi kalau subsektor itu kenapa alasannya? Itu malah Anda harus mengemukakan argumennya. Oke, jadi silakan Anda cari itunya. Berarti ini dilanjut, Pak. Boleh, tapi dengan catatan Anda harus tahu dengan yang ingin Anda tulis, dengan tahu mengukurnya semua variabel. Dan objeknya diganti bukan di BI, tapi di SSI. Subsektornya juga silahkan Anda mau kaji apa, tetapi kalau Anda memilih subsektor maka harus ada argumennya. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya. Silakan yang lain. Saya, Pak. Ya. Nomor 49. Fahmi. Ya, Pak. Silakan. Judul yang saya ajukan pengaruh kebijakan dividen, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap volatilitas harga saham pada perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index tahun 2016 sampai tahun 2020, Pak. Oke, apa yang baru? Itu sudah banyak yang meneliti. Apa yang baru? Apa yang baru dari penelitian Anda? Karena penelitian ini sudah banyak yang meneliti. Mungkin volatilitasnya, Pak. Loh, apa volatilitas itu kan nanti kalau sudah pengukuran. Isunya apa? Anda menggunakan itu, orang sudah banyak meneliti. Persoalan hasil itu kan persoalan tapi yang sekarang itu penelitian yang semacam itu sudah banyak. Terus Anda meneliti lagi. Apa bedanya? Ya mungkin hanya di tahunnya sih, Pak.
yang berbeda nanti. Nah, kenapa hanya tahunnya? Apa tidak ada variabel lain? Belum nemu Pak kalau mau variabel lainnya lagi. Oh, kalau begitu berarti Anda harus menemukan. Ya, silakan Anda kasih beberapa. Nanti kan Anda lihat variabelnya nanti apa yang belum banyak dipakai. Silakan Anda pakai itu. Berarti ini saya nambah variabel lagi Pak. Iya. Baik Pak. Oke. Habis. Saya Pak. Kok tidak langsung saya ditanya dulu udah habis baru keluar. Siapa dulu? Maul. Iya Pak. Nomor berapa Mas? Nomor 47 Pak. 47. Oke, silakan Mas. Ini pengaruh ROA ROE EVS ditambah nanti pakainya MVE sama total asset turnover sama ROI Pak terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar di JII. Nah, itu kan lah apa yang baru apa Mas? Mungkin kan kebanyakan pada pakainya cuma ROA, ROE, EPS, DER Pak. Terus? Saya makin nambahin pakai market value add sama total asset turnover. Market value apa? MVA Pak, MVA. Oh, market value added. Iya. Ya coba nanti Anda tuliskan itu ya sebagai kebaruan. Artinya nanti kan Anda yang penting kan nuliskan secara teori bagaimana, penelitian orang bagaimana, Anda masuk. Kalau itu Anda mengatakan belum banyak orang meneliti tentang itu ya silakan. Iya. Terima kasih Pak. Oke. Silakan. Saya Pak. Nomor 25. Sarifah, oke. Oke. Judulnya pengaruh akuisisi terhadap kinerja keuangan perusahaan pengakuisisi di Indonesia, studi kasus pada perusahaan sektor perdagangan jasa dan investasi periode 2014 sampai 2019, Pak. Anda harus di saham syariah ya? Ini perusahaannya masuk ke saham syariah gitu, Pak. Ya kan saya nggak tahu. Kalau dijudulkan silahkan Anda masukkan nanti itu kan di kelompok saham di daftar efek syariah atau SSI gitu ya. Oh ya Cuma Pak. penelitian tentang akuisisi itu kan sudah banyak ya Mbak ya? Iya. Bedanya apa? Mungkin di sektornya itu Pak sama tahunnya, periodenya. Sektornya apa? Perdagangan jasa dan investasi. Kenapa Anda milih itu? Karena ini selama dari 2014 sampai 2019 itu yang ada satu sektor di situ Pak. Maksudnya gimana? Kenapa Anda milih itu? Padahal subsektor itu banyak sekali. Kenapa kok Anda pilih itu? Yang selama tahun 2014 hingga 2019 yang ada beberapa perusahaan yang melakukan akuisisi pada sektor ini gitu Pak. Oh, perusahaan yang lain memang nggak ada? Ada sih Pak. Atau mungkin diganti atau gimana ya Pak? Oh enggak, itu keputusan Anda. Cuma maksud saya, Anda itu setiap memutuskan apapun, kalau Anda mengatakan akuisisi, oke, berarti kan semua perusahaan di daftar efek syariah yang melakukan akuisisi, kan gitu. Yeah. Tapi kalau Anda mengatakan subsektor untuk perdagangan dan jasa, nah orang akan nanya, karena Anda kan menyempitkan ya, dari populasi itu akan ditanya, kenapa kok Anda pilih itu? Nah, kan ada argumennya. Yeah. Jadi aja kalau saya sih nggak masalah. Cuma yang penting Anda tahu argumennya. Oh iya Kenapa Pak.
Oke. Berarti Ya. ini tadi ditambahin yang kayak tadi Pak, yang saham syariahnya itu. Bukan. Di judulnya. Enggak ya, kalau judul iyalah artinya yang menunjukkan itu ya, tetapi kan itu enggak inti ya. Tapi yang inti adalah Anda ini membedakan dengan penelitian yang lain itu di apanya, itu aja. Oh, baik Pak. Ya. Oke. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Yang lainnya, monggo. Pak, saya Pak. Nomor? NIM 61. Alvan. Iya Pak. Jadi judul saya pengaruh laporan keuangan dan ukuran perusahaan sebagai dasar dalam penilaian kinerja keuangan. Studi kasusnya yaitu Bank Umum Syariah pada periode 2016-2020 Pak. Gimana itu? Ceritanya gimana? Jadi kan kalau yang dependennya itu kinerja keuangan Pak. Dependennya. Oke, independennya? Independennya itu laporan keuangan sama ukuran perusahaan Pak. Oke, laporan keuangan itu kalau ukuran perusahaan kan pakai size ya? Iya Pak. Oke, total aset total perusahaan dibagi total aset atau apalah banyak karena nah, kalau laporan keuangan apa? Kayak dilihat dari segi laporan rajanya Pak, arus kas, terus. Oh, Anda kan cerita banyak itu. Ukurannya apa? Kalau kita kan ingin paling dari rasio keuangannya Pak, seperti rasio profitabilitas. Loh. Lah profitabilitas kok ngukur ke kinerja keuangan gimana? Kok profitabilitas ngukur profitabilitas? Anda harus pikirkan ulang itu, Mas. Ya. Baik, Pak. Iya, jadi nggak mungkin profitabilitas mengukur kinerja. Lah kinerja pakai apa? ROA ya. Profitabilitas juga nggak mungkin. Oke, pikirkan lagi. Nggih, Pak. Terima kasih, Pak. Monggo. Saya, Pak. Nomor? 2. Nur. Anjas. Iya. Anjas, Pak. Oh, Anjas. Saya mau ngambil judul analisis pengaruh pendapatan orang tua, tingkat kesadaran, dan gaya hidup terhadap perencanaan keuangan pasca pandemi COVID-19. Studinya pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sunan Kalijaga. Oke, Anda pakai teorinya teori apa, Mak? Ini itu Pak, apa sih? Lupa. Tunggu bentar, Pak. Tuh, itu kuliah yang bisiki siapa ya? Tetangganya ya? Plan. Oke. Kapan Iqbal mau suka sama Aca? Ya nggak akan pernah. Pakai yang teori of reason action yang TRA sama yang theory of planet behavior yang TPB, Pak. Oke, kalau TRA sama TPB itu keuangan bukan? Itu SDM kan? Iya. Nah, makanya silakan Anda rubah menjadi teorinya menggunakan perencanaan keuangan. Saya belum tahu lah teorinya apa ya. Tapi kalau Anda melakukannya dengan teori keuangan, maka bisa. Berarti kita nyari teori yang bersangkutan sama keuangan ya, Pak? Ya, kalau plan behavior tapi nanti terhadap keputusannya di keuangan ya mungkin bisa aja. Tapi silakan Anda formulasikan bahwa Anda ini penelitiannya tentang keuangan. Baik, Pak. Oke, karena Anda terima kasih, Pak. Perencanaan keuangan. Oke, monggo. Ada yang lain? Saya, Pak. Nomor berapa? Saya Vidya Luciani, absen NIM 21. Vidya. Oke, gimana, Mbak?
Saya mengambil judul apakah pengumuman merger berpengaruh terhadap kinerja saham dengan studi kasus PT BRI Syariah. Satu berarti. Iya, Pak. Terus kinerjanya Anda ngukurnya kemana? Ke pakai abnormal return-nya, Pak. Ini pakai event study-nya mau berapa hari? Ini event study toh? Bukan? Bukan, Pak. Kalau bukan gimana? Pengaruh tadi apa? Pengaruh ini apa? Pengumuman merger berpengaruh terhadap kinerja saham. Ya, terus yang mau diukur gimana? Cara mengujinya gimana? Kalau untuk metodenya saya belum ini sih Pak, belum begitu tahu. Terus gimana? Untuk ini bicara pengumuman, lalu metodenya? Oh, kalau untuk kemarin saya ini pakai simple parity test. Oh, simple pair itu berarti menguji sebelum dan sesudah merger. Ya, Pak. Cuma pertanyaannya, sebelum itu datanya ada, sesudahnya mau kapan? Baru kemarin itu? Ya, antara 2020 sampai 2021 Mas Pak. Loh, mergernya mulai kapan tuh, Pak? Mergernya 2020. BSI itu mulai kapan? 2020 Pak perjanjian mergernya. Perjanjian. Anda mau perjanjiannya apa mergernya? Mergernya kan baru. Kalau mergernya baru 2021 Pak. Lah iya. Lah Anda mau mengukurnya mergernya, berarti kan keuangan setelah merger dan keuangan sebelum merger, gitu toh? Iya Pak. Nah, kalau mergernya baru kemarin, Anda ngukurnya gimana? Baru berapa bulan? Terus baiknya gimana ya Pak? Sebaiknya mungkin yang bisa dilakukan itu coba Anda meneliti harga sahamnya, Mbak. Oh iya Pak. Tadi. Jadi pengumuman 30 hari sebelum pengumuman merger, saya nggak tahu. Anda menggunakannya tadi perjanjian mergernya itu boleh, atau mungkin dengan aktualisasi mergernya, monggo. Tapi mungkin kalau yang awal itu akan lebih baik. Berarti perjanjian merger, kan itu ya 2020. Iya Pak. Nah, itu dilihat harga sahamnya. Oh ya. Walaupun ini perusahaannya kan tunggal ya. Iya, satu Pak. Ya, kalau satu coba Anda lacak dulu penelitiannya orang, sudah ada apa belum? Oh, iya, nanti kita lihat perbedaannya apa. Baik, Pak. Oke. Terima kasih. Oke. Ada yang lain? Saya, Pak. Nomor? Halo, NIM 24. 24. Judulnya itu pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan syariah pada perbankan syariah, Pak. Oke. Good corporate-nya diukur pakai apa, Mas? Ini juga sudah banyak peneliti ya. ROA, Pak. Loh. GCG kok pakai ROA? Dari mana itu? Terus kinerjanya diukur pakai apa? Oh iya, kinerjanya pakai ROA, Pak. Good corporate-nya itu Dewan Komisaris gitu, Pak. Terus? Apa lagi? Anda yang tahu komponen GCG? Dewan Pengawas Syariah gitu, Pak. Ada berapa? Ada berapa GCG? Variabel GCG itu ada berapa?
Ini Mas, catatan saya. Iya. Kan diidentifikasi itu kan banyak ya. Jadi PS, ada dewan komisaris, ada direksi, ada rapat, ada macam-macam lah ya. Itu ya. Cuma yang Anda harus berargumen lagi adalah penelitian ini sudah banyak yang meneliti. Nah, terus bedanya dengan yang sebelumnya apa? Itu silahkan. Oke Pak. Iya Pak. Ya, yang lain. Terima kasih Pak. Habis. Saya Pak. Nomor? NIM 73. 73 itu Ramadhani Putri Irwanda. Oke. Silakan, Mbak. Saya mengambil judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi yield sukuk studi kasus pada perusahaan yang menerbitkan sukuk periode tahun 2015 sampai 2020, Pak. Oke. Ya, analisisnya tadi dibuang ya, faktor-faktor yang mempengaruhi gitu ya. Oh iya, siap, Pak. Oke, sekarang kalau faktor-faktor berarti banyak apa saja independennya? Saya mengambil rating, maturity, DER, dan financial distress. Terhadap yield sukuk. Yieldnya diukur pakai apa? Oke lah, nanti kan adalah ya yieldnya. Tapi yang penting gini Mbak, apakah setiap variabel yang Anda teliti itu ada kaitannya terhadap yield apa enggak? Jadi silahkan nanti Anda teori apa saja yang mempengaruhi yield. Terus penelitian orang itu apa saja, terus Anda datang dengan variabel itu, gitu ya? Siap, Pak. Ya, tolong dilengkapi itu. Baik, silahkan yang lain. Saya, Pak. Nomornya? Siapa ini? Saya dulu aja, Pak. Nomor 43, nomor 43. 43. Farhan. Iya, Pak. Silakan, Pak. Pengaruh pendapatan terhadap pembiayaan gadai pada pegadaian syariah. Di sampelnya pasar telo tahun 2018-2020, Pak. Jadi Mas, Anda sudah pernah komunikasi dengan pegadaiannya? Kemarin PKL di situ, Pak. Oke. Dia siap memberikan laporannya enggak? Data keuangannya? Oh ya, berarti konfirmasi dulu ya, Pak ya. Bisa ya. Ini ya. Karena tadi juga lihat dari laporannya dia sampelnya pakai keuangan penggadaiannya. Ya, maksud saya kan karena apa? Karena kalau laporannya tahunan berarti Anda harus ngambil 30 tahun. Kalau laporan bulanan apa iya ada? Itu yang saya masih ragu, Mas, kalau di pegadaian. Karena pegadaian itu kan tidak publish ya. Berarti kalau semisal dia laporannya bulanan bisa diambil ya, Pak ya? Tapi kalau tahunan dipikir lagi, Pak ya? Iya. Oh ya. Terima kasih, Pak ya. Yuk. Silakan. Saya, Pak. NIM? 37. Eva? Iya, Pak. Silakan. Judul saya mengaruh resiko sistematis inflasi, nilai tukar, dan suku bunga terhadap pertumbuhan perbankan syariah. Oke. Perbankan syariah ya? Iya, Pak. Oke, silakan kalau itu. Yang penting di sini kan risknya ya. Nanti Anda yang penting ngukur risknya ya, yang relatif belum banyak mungkin. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yang lain? Saya, Pak, absen 67.
67. Filiana. Iya, Pak. Judulnya itu pengaruh saham syariah. Judulnya pengaruh saham syariah, sukuk, reksadana syariah, dan penyaluran dana ZIS terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi di sini variabel independennya gimana, Pak? Filiana, Anda itu kan ke pertumbuhan ekonomi ya. Pertumbuhan ekonomi isunya bukan keuangan, Pak. Itu punyanya ES. Baik, Pak. Ya, tolong nanti dipikirkan lagi ya. Kalau pertumbuhan ekonomi itu kan saya tahu lah ya, teorinya kalau keuangan itu apa. Tapi kalau yang pertumbuhan ekonomi negara itu kan biasanya isunya ES. Kalau iya, Pak. Tadi itu sebenarnya ada. Oh iya, Pak. Apa? Tadi sebenarnya ada judul, Pak, tapi hampir mirip sama temennya. Ini analisis reaksi pasar modal terhadap penerbitan sukuk dan obligasi korporasi gitu. Ya boleh aja, tapi itu kan pakainya event study. Iya, Pak. Ya, tadi mirip dengan siapa? Apa ada yang mirip? Pak Rizky. Ya monggo lah. Silakan nanti dilihat lagi. Baik, Pak. Oke, yang lainnya silakan. Saya, Pak. Oke. Nomor berapa? Nomor 14. Yudi. Oke. Saya ngambil judul ini, Pak. Pengaruh intelektual kapital, manajemen risiko, dan good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdapat di Jakarta Islamic Index. Ya, Anda menambahkan satu yang berbeda apa, Mas, di sini? Manajemen risiko, Pak, yang belum banyak diteliti. Oke, sama kapital ya, intelektual kapital, nggih, modal. Ya, silakan. Ya, saya nggak tahu kenapa JI. Gimana, Pak? Kenapa JII tidak ISSI? Kenapa? Saya kemarin karena itu, Pak, perusahaan syariah, Pak. Saham syariah. Saham syariah, ISSI saham syariah. Nggih. JII kan ada yang 30, ada yang 70 ya. Ya monggo lah nanti dipikirkan yang itu ya. Oh, nggih, Pak, siap. Ya. Oke, yang lain? Terima kasih, Pak. Oke. Saya, Pak. Nomor? NIM 38. 38, Ibnul Mubarak. Silakan, Mas. Judul saya pengaruh kompetensi pengelola, transparansi akuntabilitas, pelaporan keuangan terhadap keputusan warga dalam mengikuti program koin NU, Pak. Loh, kalau keputusan warga itu kan berarti bukan isu keuangan. Bukan, Pak. Itu kenapa? Cari yang isu keuangan ya. Jadi isu keuangan atau enggak itu dilihat dari dependennya. Ya, kalau keputusan warga, preferensi nasabah itu nanti bukan menjadi keuangan. Oh ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Saya, Pak. Nomor? NIM 33. NIM 33. Fadil. Oke. Silakan. Saya pengaruh nilai suku dan rating suku terhadap return suku. Studi pada emiten yang terdaftar di isi periode 2015 sampai 2019. Berarti asumsinya return sukuk itu berubah-ubah ya? Apa enggak? Maksudnya berubah gimana, Pak? Bukan. Kan Anda bicara tentang return sukuk ya? Oke. Nah, pertanyaannya return sukuk itu
berubah-ubah apa tidak? Itu yang saya masih belum tahu, Pak. Nah, saya artinya begini Mas, kalau return sukuk itu tetap karena sesuai dengan akadnya ya, umpamanya akadnya kebanyakan menggunakan kalau di Indonesia itu kan ijaroh ya. Ijaroh, nggih. Nah, kalau ijaroh sudah fix itu apa bisa dipengaruhi oleh yang lain? Kalau Anda menggunakannya sukuk mudorobah, lah kemungkinan kan karena sukuk mudorobah kan sesuai dengan kondisi bagi hasil yang dikerjasamakan kan dengan pihak lain. Tapi kalau dengan sudah itu apa bisa dipengaruhi oleh faktor lain lah, itu yang silahkan nanti Anda pelajari ya Mas. Kalau Anda pingin yang sudah fix itu ya kemungkinan kan jadi nggak bisa. Tapi ya, kalau yang berubah-ubah yang memungkinkan dipengaruhi oleh faktor lain. Oke. Pak, terima kasih Pak. Silakan yang lain. Habis? Mohon maaf Pak, itu Mbak Sobiatun nadanya mau join room tapi belum di ACC Pak kayaknya. Mana udah nggak ada, udah di ACC semua. Monggo, ada lagi? Sudah nggak ada? Yang belum ada nih Putri, ada nggak Putri Prastiwi? Iya, nggak ada. Wahyu, Sri Purwati, Sohibatun Nada, Afirsta, Ajis, Rizky. Hadir Pak. Pak mohon maaf. Oke, Ajis, Anda mau apa? Penelitiannya? Paling pakai yang Metopen dulu kayaknya Pak. Judulnya analisis rasio keuangan dan tren terhadap dalam memprediksi pertumbuhan laba terhadap perusahaan yang terdaftar di JII. Oke, ya silahkan Anda melakukan itu. Cuma pesan saya, karena penelitian itu mungkin sudah banyak, tapi yang penting Anda harus bisa menyampaikan dalam makalahnya nanti apa yang membedakan penelitian Anda dengan penelitian orang lain. Ya Pak, baik Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, silakan yang lain. Siapa? Febrian, ada? Saya Pak. Nomor berapa Mbak? NIM 54. NIM 54? Iya. Sohibatun? Sobihatun Pak. Sohibatun, oh iya. Sobihatun. Enggak apa-apa Pak. Nada, udahlah gampang ya, nada. Iya. Nah, oke, gimana? Judulnya ini Pak. Pengaruh employee stock ownership program terhadap kinerja perusahaan di perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia, Pak. Bursa Efeknya dirubah menjadi ISSI ya, bukan Bursa Efek. Gimana Pak? Bursa Efeknya dirubah di ISSI karena di syariah kan gitu ya. Oh iya Pak. Anda ini tentang ESOP ya? Halo, iya Pak. Pemilikan saham oleh karyawan toh? Iya. Iya benar Pak. Ya terhadap apa tadi Mbak? Terhadap kinerja perusahaan Pak. Maksud saya gini, silahkan Anda nanti kinerja perusahaan itu kan tentunya bukan hanya dipengaruhi oleh ESOP ya, tapi juga faktor yang lain. Maka variabelnya tolong ditambahkan. Iya. Oke. Oh iya Pak. Iya Pak.
Yang lain Berarti ada? bisa ya ini, Pak? Silakan. Pak, mohon maaf kalau misal nanti ada perubahan judul gimana Pak? Konfirmasi ke Bapak. Oh, enggak, langsung aja. Yang penting pesan saya kan tadi, kalau Anda mau merubah judul ya berarti nanti langsung aja. Oh, Kecuali kalau iya. kita sedang di kelas ya, Anda sampaikan nggak masalah. Tapi jangan Iya, melalui iya. ya. Ya Pak, baik Pak. Sudah habis? Saya Pak. Siapa? 88. Nurul. Ya. Istiqomah. Ya. Istiqomah. Iya. Oh, bukan istiqomah. Bukan. Banyak kan istiqomah, Anda imtiqomah. Nah, ini menarik, ini diteliti harusnya. Oh, imtiqomah. Oke, silakan Mbak. Ini judulnya analisis hubungan kausalitas kurs tukar dan harga saham pada perbankan syariah di masa pandemi COVID-19. Diulangi Mbak, tadi saya nggak dengar yang awal. Analisis hubungan kausalitas kurs tukar dan harga saham pada perbankan syariah di masa pandemi COVID. Perbankan syariah aja ya, nggak usah pakai itu ya. Oh ya, berarti nggak usah di masa pandemi COVID gitu ya Pak? Bukan yang di publik, tapi saham syariah aja gitu ya. Biar banyak. Iya, baik Pak. Makasih Pak. Jadi itu ya teorinya yang harus diperkuat ya, karena hubungannya kausalitas. Pengujiannya kan berarti kausalitas tuh. Nggih. Ya. Silahkan, yang lain? Habis? Sudah habis semua? Nggak ada lagi? Saya Pak NIM 79. NIM, oh masih ada. Febrian. Iya Pak. Oke, apa Mbak? Saya judulnya analisis perbandingan kinerja keuangan perusahaan, pengakuisisi sebelum dan sesudah merger dan akuisisi yang terdaftar di BEI pada 2015 dan 2019. Itu sudah berapa itu ya? Udah banyak tuh, udah ada tadi Mbak yang meneliti tentang akuisisi. Kalau diganti tahunnya gitu boleh nggak ya Pak? Ya sebenarnya nggak boleh. Merubah tahun berapa lagi? 2010-2015. Nah, kok malah mundur? Penelitian itu kan update ya. Berarti ganti ya Pak? Ganti judul apa? Iyalah kalau bisa, karena tadi teman Anda sudah ada yang ngajukan, lah Anda munculnya belakangan, jadinya udah keduluan teman Anda. Coba pikirkan lagi lah Mbak ya. Oh iya, iya baik. Oke. Putri, ini nggak ada ya? Baru PKL, Pak. Putri Prastiwi ya, Pak? Iya. Sama Wahyu Sri Purwati. Loh, ini tadi yang PKL bukannya banyak? Kok pada bisa join? Afista. Dia. Nggak ada ya? Rizky. Macica. Baik, jadi silahkan mulai minggu depan
berarti 12 rata-rata bisa ada yang 3, ada yang 4 ya. Silahkan seluruh makalah diupload Google Classroom sehari sebelumnya. Kita mulai minggu depan. Baik, kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Terima kasih. Salam. Ya. Ya. Referensinya kan cukup 1 lembar. Iya. Oke, cukup. Ya. Nah, itu untuk memudahkan ya. Loh, Anda udah belajar metode loh. Latar belakang rumusan masalah ya beda loh, Mas. Nggak ada. Mas, latar belakang itu namanya mau beda-beda lah. Latar belakang, pendahuluan, terserah, nggak masalah. Setelah itu kan mesti ada rumusan masalah. Ada rumusan masalah, ada pokok masalah. Makanya lihat di buku pedoman. Ya, nanti dilihat di buku. Pokok masalah, rumusan masalah, pertanyaan atau apalah istilahnya. Makanya kalau kita menggunakannya nanti yang baku aja yang ada di pedoman. Pedoman penulisan itu. Oke? Oke. Kita cukupkan ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.